Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Hal tersebut dikatakan Dede usai menjadi narasumber dalam diskusi dengan tajuk Kebangkitan Pariwisata dalam Pandemi COVID-19 sebagai Pondasi Ekonomi Nasional. Di ruang wartawan Nusantara 3 DPR RI, Dede menjelaskan pembahasan tersebut akan dimulai dibahas pada tahun 2021 mendatang. Kendati demikian, Komisi 10 DPR RI telah membuat panja untuk memulihkan sektor pariwisata. Dede menambahkan dalam revisi tersebut nantinya akan membahas bagaimana sektor pariwisata akan mengadopsi kemajuan teknologi seperti artificial tourism, ekspor, dan pengembangan sektor pariwisata lainnya. Tidak hanya itu, pemberdayaan manusia terhadap sektor pariwisata juga akan ditingkatkan, sehingga masyarakat di kawasan wisata dapat merasakan dampak di daerahnya tersebut. Kemudian Dede mengharapkan undang-undang tersebut juga membahas peran pemerintah daerah dengan kementerian terkait dalam hal pembangunan infrastruktur yang mendukung kepariwisataan. Jadi begini, inilah momen bagi para pelaku wisata untuk mengembalikan ekonomi mereka yang 1 tahun kemarin terjun, ya. Tetapi tentu ini juga peran pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan. Berarti pertama apa? Segera mungkin Kementerian Pariwisata mengeluarkan aturan main untuk menjelang libur ini. Aturan mainnya seperti apa? Yang melanggar aturan main siap disanksi. Ya, sanksi silakan pemerintah, mungkin ada sanksi yang bisa diberikan pemerintah. Karena apa? Kalau hanya himbauan nggak jalan. Tetap harus ada sanksi. Itu yang terjadi di luar negeri, kita lihat di Singapura, di Malaysia, negara-negara lain itu ada sanksi. Nah, ada kerjaan ekstra bagi pemerintah tentunya, yaitu melakukan controlling. Ya, fungsi controlling seperti apa. Tapi jangan melulu dikit-dikit dikasih polisi. Kalau dikasih polisi kerjanya habis nanti. Enggak, maksudnya jadi capek lah polisi lah ya. Tapi itu diberikan fungsinya tentu kepada dinas-dinas terkait ya, masyarakat pemerhati. Jadi laporkan jika ternyata sebut saja zona wisata ini ternyata nggak sesuai nih isinya kok lebih dari 50%. Laporkan dan pemerintah harus siap memberikan sanksinya. Senada dengan DPR, Sekretaris Deputi Kebijakan Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Haryanto mengaku setuju dan mendukung dengan usulan tersebut. Haryanto mengatakan Indonesia belum memiliki aturan kepariwisataan yang terjadi pada saat pandemi. Baik, pertama spirit revisi Undang-Undang Kepariwisataan itu sudah ditangkap oleh rakyat, oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Itu diawali dengan beberapa bulan yang lalu membentuk Panja, Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata, yang tadi diketuai oleh Bu Etipa. Nah, kemudian arah selanjutnya tadi seperti diketahui bersama akan melakukan atau mereview Undang-Undang Kepariwisataan. Nah, sampai sejauh mana review itu tadi beliau menyampaikan paling tidak 2 alasannya. Pertama, memang menghadapi tantangan dunia yang memang sekarang tadi udah serba digital, bahkan ada virtual tourism dan sebagainya. Nah, dengan turunan katakanlah merevisi Undang-Undang Kepariwisataan itu tentu akan banyak sekali dampak ke bawahnya, regulasinya sampai dengan sangat teknis itu menyesuaikan. Ingat di Undang-Undang Pariwisata itu ada 4 pilar. Intinya itu 4 pilar. 1, mengatur kepada aspek destinasi yang tadi Pak Kang Dede sebutkan. Kemudian industrinya, industri kepariwisataan, kelembagaannya dan promosinya. Apakah secara substansi itu akan merubah 4 pilar itu misalnya kita lihat, atau mempertajam dari pilar-pilar yang ada dari 4 pilar itu. Nah, kita semua tunggu, tapi tentu pasti Undang-Undang yang pariwisata, revisi Undang-Undang Pariwisata yang baru adalah harus menjawab 2 hal minimalnya tadi. Tantangan global yang memang sudah berubah, kemudian juga pandemi ini sangat-sangat menginspirasi dan menjadikan tadi, karena merubah mindset, pola hidup, perilaku dan sebagainya. Diketahui sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak dari pandemi COVID-19 ini.